Jadi air itu penting kita pahami, karena air adalah alat untuk bersuci, media untuk bersuci. Kalau nggak ada air kita bingung mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini masih bisa berkumpul dalam rangka tholabul ilmi, mengaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam bersama keluarganya sehingga kita mendapatkan hidayah Islam yang insya Allah akan kita yakini kebenarannya dan kita dakwakan secara kafah sampai akhir hayat hidup kita. Dan kita tentunya berharap mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum dimasuk materi seperti biasa kita kirimkan Fatihah untuk Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami sebagai mu'alif musannif pengarang kitab Safinatun Najah, dan juga para ulama yang lain dan para wali Allah yang lain yang tentunya kita kita tidak lakukan lagi jasanya dalam syiar Islam di negeri Indonesia. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sumailal nabiyyu alaihi salam wa sumailal mai jami'an minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin al mukhlisin wal tafsir wal muhaddisin wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha'i wal mujtahidin fid din wal ulama'i rasidin wal qurra'il mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil mukarramin wa sumaila ruqasil azam qutubil alamin sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirah wa sayyidi Imam Maudin Al-Aksabani radhiyallahu anhu wa sayyidi Abdullah Mubarak Ibn Nur Muhammad radhiyallahu anhu wa sayyidi Ahmad Sahibul Wafat Jalari radhiyallahu anhu wa sayyidi Asnawi Jaringin radhiyallahu anhu wa sayyidi Zain Al-Bandani radhiyallahu anhu wa sayyidi Abdul Muhib Mijan radhiyallahu anhu wa sumaila arwahi wali zangar radhiyallahu anhum wa sumaila arwahi Habaib radhiyallahu anhum khususan ila Rabbi Munjir Ibn Fuad al-Musa wal-Maghfur wa sumaila Syekhuna Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk pada pasal tentang air. Faslun, pasal al-ma'u, pasal tentang air. Fal qalilu al-qalilu wa kasir wal kasiru. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Fal qalilu, air yang sedikit yaitu maduna kulataini, yaitu yang kurang dari 2 kula, ya. Terus wal kasiru, dan air yang banyak yaitu kulatani fa aksara, air yang lebih dari 2 kula, ya. Jadi kita nanti belajar air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula, dikatakan oleh Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Dan air yang banyak yaitu tadi katanya air yang lebih dari 2 kula, kulatani fa aksara. Sedangkan air yang sedikit yaitu maduna kulataini, kurang dari 2 kula. Jadi air itu penting kita pahami, karena air adalah alat untuk bersuci, media untuk bersuci. Kalau nggak ada air kita bingung, mau mandi aja bingung, apalagi buat bersuci, buat wudu, buat sholat kan kita harus wudu. Kita mau baca Quran kita harus wudu, ya.
semuanya aktivitas-aktivitas ibadah itu dianjurkan untuk berwudu. Bahkan ada yang diwajibkan, sholat harus wudu, baca Quran, megang mushaf harus wudu, ya. Maka kita harus paham jenis-jenis air dan macam-macam air. Ya, nanti kita bahas pada konten-konten selanjutnya ya. Jadi ada dua kata Syekh Sulaim Ibnu Sumar Al-Hadrami, al-ma'u al-qalilu wal kasiru. Air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Fal qalilu kata beliau, air yang sedikit yaitu madu nakulata ini, air yang kurang dari 2 kula. Terus wal kasiru, air yang banyak yaitu kulatani fa aksara, air yang lebih dari 2 kula, ya. Jadi kita nanti pahami, kita belajar apa itu air yang kurang dari 2 kula, apa itu air yang lebih dari 2 kula nanti pada konten-konten selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa pahami bersama, kita bisa kaji ya secara rinci air 2 kula dan air yang kurang dari 2 kula. Nanti ada pembahasan khusus ya. Kita masih bahas yang umum-umumnya dulu di kitab Safinatun ya. Nanti pembahasan itu pada bab-bab yang lain, pada konten-konten yang lain, dan pada tema-tema yang lain. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Yang penting kita paham dulu, kalau air yang kurang dari 2 kula itu nggak boleh kita pakai buat wudu, buat toharo, buat suci. Air yang boleh dipakai itu adalah air yang kulatani ma'aksaro, air yang lebih dari 2 kula ya. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah itu ya, sedikit aja, ini masih singkat. Nanti pembahasan selanjutnya, kalau air itu kena najis, air yang kurang dari 2 kula kena najis gimana, bisa dipakai buat wudu apa enggak? Air yang lebih dari 2 kula kena najis gimana, bisa dipakai wudu apa enggak? Air yang tidak mengalir kena kencing kita, itu boleh dipakai buat wudu apa enggak? Air yang mengalir walaupun kena najis boleh kita pakai atau enggak, itu dibahas nanti. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya, masih umum ya. Insya Allah nanti rinci pada konten-konten selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.